Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumil nusyur. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, para pecinta Al-Qur'an, mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan halaqah tafsir, halaqah tadabbur kita yang ke-445. Insyaallah kita akan sampai pada penghujung surat Yasin. Kita akan baca dan tadabburi ayat 71 sampai 83. Setelah pada kesempatan lalu kita membahas orang-orang yang sibuk tapi bahagia, yaitu para penduduk surga yang Allah sebutkan fi syughulin fakihun. Dan Allah menegaskan di akhir pertemuan lalu bahwa Al-Quran ini adalah peringatan. Al-Quran bukan syair, meskipun kata-kata itu indah, tetapi Al-Quran adalah pengingat dan wahyu dari Allah untuk menyampaikan nilai-nilai dan peringatan dari Allah yang bisa atau hanya bisa diterima oleh orang-orang yang hidup hatinya. Baik, kita lanjutkan ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Ini mulai masuk pada tanda-tanda kekuasaan Allah lagi kembali, yaitu mereka orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat, apakah tidak melihat apa yang diciptakan Allah. Nah, ini yang menarik di sini digambarkan mimma amilat aydina an'ama. Jadi penciptaannya adalah an'ama. An'ama ini spesifik, binatang ternak yang berkaki 4, itu an'am. Jamaknya an'ama. Nah, ini luar biasa. Di dalam Al-Quran itu sering dibuat jamak bertingkat. An-na'am itu binatang ternak udah jamak karena macam-macamnya ada banyak. Ada kambing, ada domba, ada sapi, ada kerbau, ada unta, itu disebut an-na'am. Itu udah jamak. Ketika disebut an-na'am berarti jamaknya jamak. Kenapa? Karena pengungsian binatang ternak itu banyak. Dari yang tadi saya sebutkan itu memiliki ada fungsi yang banyak sekali. Unta misalnya, unta ini fungsinya banyak sekali. Dia memiliki kantung dalam tubuhnya yang bisa menyimpan air bersih. Luar biasa. Jadi satu-satunya binatang yang dia di dalam tubuhnya ini ada air bersih yang tidak tercampur dengan yang lainnya, dan sanggup melakukan perjalanan sangat panjang sekali. Jadi makanya disebut Safinatus Sakhra, sebagai kapalnya padang pasir, karena dia bisa berlayar panjang sekali. Nah, unta ini punya susu juga yang bisa diminum, susu unta. Bapak hadirin pernah minum susu unta? Minumnya susu beruang ya. Makanya hebat susu beruang diminum. Jadi bisa dimanfaatkan susu unta itu. Lalu unta juga bisa dilakukan pengangkut, ya, jadikan alat pengangkut, jadi mobil box bisa juga, ya. Bisa dijadikan juga tunggangan, ya, transportasi.
disulap seperti halnya bis sleeper. Jadi kayak dikasih skeduk, ya, tahu ya skeduk ya, kotak di atasnya, itu yang digunakan oleh para istri Rasul ketika bepergian. Jadi skeduknya ada, jadi bisa di atasnya itu duduk manis, tidur bahkan tenang, dia stabil entah itu. Padahal kalau kita lihat tinggi sekali dia, ya. Sekali-kali kalau ada wisata naik unta, bapak dan ibu coba naik lah. Tapi kalau sudah nggak percaya diri jangan dipaksakan, lihat saja, cucunya aja yang naik, karena itu perlu apa namanya. Nah, sehingga itu baru satu unta dan boleh dimakan dagingnya. Nah, saya tanya, bapak ibu pernah makan daging unta? Nah, saya lama di Arab, mungkin hampir 15 tahun di negara Arab, tapi saya makan burger unta itu di Australia. Iya, kenal beda unta di sana di Arab, tapi rasanya juga beda. Nah, maksud saya ini baru satu jenis an-na'am, makanya disebut mimma amilat aidina. Kata aidi di sini memang artinya tangan dalam kata bahasa, tapi para mufassirin menerjemahkan al-aid di sini ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Tidak boleh dong kita terjemahkan tangan Allah, itu tidak boleh. Jadi ini adalah kekuasaan Allah. Maka kalau disebut tangan atau kekuasaan itu apaan aja. Allah bisa menciptakan unta kakinya di atas, bisa. Tapi kenapa diciptakannya begitu? Unta itu kakinya berapa? 2. Yang 2 tangan. Nah, jadi unta itu disebut 2 depannya disebut tangan, 2 belakangnya disebut kaki. Nah, nanti unta itu dalam Al-Quran juga macam-macam disebutnya. Kadang disebut dengan jamal, hatta yarijal jamal fi sambil khiyat. Jamal itu unta. Nah, kalau temennya namanya Jamaluddin, ya jangan dipanggil unta, itu beda tulisannya. Jamal, oh unta ini beda tulisannya, itu Jamaluddin pakai alif dia, artinya keindahan. Nah, kalau Jamal, camel itu unta. Ya, kadang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil itu di situ unta. Nanti naqah itu unta juga betina, beda. Sehingga sampai Rasulullah SAW juga dalam salah satu hadisnya beliau memerintahkan kalau kita sujud janganlah seperti unta. Ya, sujudnya unta enggak? Ya, yaitu tangannya dulu depan, karena dia membawa beban, tidak membawa beban. Kalau dia membawa beban, dia turunnya adalah kaki yang dulu. Tapi itu dalam satu riwayat. Jadi sehingga Rasulullah SAW itu sujud dengan dengkulnya turun dulu, itu ketika masih muda, dalam artian sampai beliau pada usia tertentu beliau juga sujudnya bisa menggunakan tangan terlebih dahulu. Jadi ada 2 riwayat, dua-duanya benar. Jadi kalau bapak ditanya, Ustaz, mana lebih benar, sujud yang turun tangannya dulu atau dengkulnya dulu? Dua-duanya ada, disesuaikan dengan kondisi. Ya, memang lebih utama sujud itu dengkulnya dulu kalau bisa ya. Tapi kalau bapak sudah dalam kondisi, ibu juga dalam kondisi tertentu, ya sesuai kemampuannya. Tangannya boleh duluan, yang nggak boleh jidatnya dulu, itu bahaya. Sujud jidatnya dulu, bahaya gitu. Nah, ini baru mimma amilat aidina. Jadi transportasi. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan? Nanti domba, kalau tahu domba, bulunya, masya Allah. Bulu domba itu bisa dipakai apaan aja.
Ya. Saya beberapa waktu lalu membeli jaket dari bulu domba, tipis sekali, masya Allah, tipis sekali sini. Yang paling bagus tipis sekali, sehingga kalau dilipat itu sudah kayak apa namanya dompet, bisa disakuin. Itu enak ketika dipakai pada saat dingin, nggak terlalu dingin ya, asal nggak dingin ekstrim ya, nggak musim dingin banget. Pada saat panas kita pakai juga adem, karena dia beda jenis bulunya. Jadi itu luar biasa. Kata Nimna amilat aidina, Allah juga membuat manusia kreatif dengan binatang ternak itu. Jadi makanya Allah telah menyebutkan fahum laha malikun, lalu mereka menguasainya, dikatakan mereka menguasainya seolah-olah mereka yang punya. Kita nih kalau udah dikasih tunggangan itu udah kayaknya punya kita aja, padahal sebenarnya menciptakan itu adalah Allah. Dia terima beres saja. Dia nggak usah begitulah Bapak pada saat kurban beli sapi. Kalau udah membeli itu kayaknya langsung memiliki, padahal dia belinya baru beberapa hari. Tabiat manusia gitu. Manusia itu ketika dikasih apapun oleh Allah, kata-kata fahum laha malikun itu luar biasa. Bahwa manusia itu terikat sekali dengan kepemilikan. Ya, dikasih apa aja? Dikasih tas, dikasih binatang ternak tadi, dikasih rumah. Padahal dia baru dikasih, itu dia tidak modalnya nggak dari nol. Itu langsung malikun, merasa memiliki, seolah-olah mereka itu mulai modalnya dari nol. Padahal yang menciptakan dari nol itu adalah Allah. Manusia tidak bisa menciptakan. Kata-kata khalaqna, khalaqa itu adalah menciptakan dari nol. Kalau manusia tidak bisa. Oh ini saya ciptakan, ini dari kayu, ada modalnya. Ini gelas saya ciptakan, ada modalnya nih. Ya, barang-barang dari kaca. Oh dia membuat kreativitas, ada modalnya. Ini kain, ada modalnya. Manusia tidak bisa simsalabim jeger gitu, tidak bisa. Karena sifat penciptaan itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa dzallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha yakunun, dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya jadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Tadi sudah dijelaskan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang jinak yang bisa diternak? Dari jenis hewan itu macam-macam ya, ada disebut Al-Qur'an as-sabu' wa ma akala as-sabu', binatang liar. Binatang liar pun modelnya macam-macam. Ada seperti harimau dan singa yang dia tidak memakan sisa. Nggak mau dia, bukan karena sombong, memang begitu. Membuat circle of life, putaran. Ada jenis binatang yang dia berburu, makan, udah. Ada jenis binatang yang tidak makan kecuali sisa juga ada. Ya, ada nanti burung disebut, ada burung bangkai. Ya, dia nggak makan dari hidup, dia sisa dia makan. Kalau udah mati ditinggal gitu. Demikian juga di dalam tubuh kita ini ada disebut mikroorganisme. Jadi ada binatang-binatang kecil yang tidak kelihatan, yang jumlahnya itu banyak sekali, tapi dia ditahan oleh Allah dengan probiotiknya. Ada mikroorganisme yang menyeimbangkan sehingga masih berjalan normal. Kalau sudah diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti detak jantung, sirkulasinya berhenti, darah berhenti, semuanya di situ muncul mikroorganisme yang masih ada, yang baik-baiknya hidup, mati, ikut mati, yang kemudian bakteri-bakteri di dalam tubuh kita memakan organ-organ kita. Jadi subhanallah, ini kita bisa lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menjinakkan. Karena binatang jinak itu banyak. Ya. Bukan binatang buas, binatang jinak itu banyak, dan tidak semuanya bisa dipelihara manusia. Jadi semua yang dipelihara tidak semuanya bisa diternak. Jadi semua yang bisa diternak itu tidak semuanya bisa dimakan. Jadi kita nanti ada macam-macam itu.
ada macam-macam kalau kita lihat di dalam hukum fikih, makanya nanti ada macam-macam. Bapak kita lihat, kok orang ada yang memelihara buaya, kan dia bukan binatang piaraan, ya kan? Ada yang melihara kucing besar, ya, macan gitu ya. Ada yang melihara ini dan itu, ya. Tujuannya memelihara itu apa? Kalau tujuannya diternak dan kemudian dikonsumsi, jelas haram, tidak boleh. Ya. Kalau tujuannya adalah memelihara, digunakan untuk menjaga, boleh. Ada tujuannya memelihara untuk menyayangi binatang, melestarikan dia, boleh. Ya. Nah, sehingga nanti di situ muncul perbedaan para ulama. Bagaimana kalau seseorang memelihara binatang yang bukan ternak, dan binatang itu binatang yang tidak boleh kita makan, seperti kucing, ya kan, anjing dan seterusnya. Nah, dari situ nanti kalau orang memelihara itu dan dijual belikan, uang hasil itu seperti apa? Maka terjadilah perbedaan para ulama yang tentu tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada celah di situ, kita bisa diskusikan, atau nanti di akhir kita bisa lanjutkan. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun, dan mereka memperoleh manfaat minuman darinya, mereka tidak bersyukur. Mengapa mereka tidak bersyukur? Ya tadi, jadi tunggangan, dimakan, ya, dijadikan minuman, bahkan macam-macam, luar biasa. Tapi mereka tidak bersyukur. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Sebagai gantinya, manusia yang sudah diberikan an'am tadi itu mengambil sesembahan selain Allah. Mereka menyembah selain Allah. Ini kan berarti durhaka. Siapa sesembahan itu? La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muqdarun. Sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Jadi sesembahan yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat banyak. Jangankan menolong mereka, mereka sendiri juga dijaga. Kan lucu kalau ada Tuhan yang seharusnya menjaga, tapi malah dijaga, itu kan nggak masuk akal. Ya. Fala yazunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Nabi Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi ini klimaknya ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad, udah orang kayak begitu, gak usah dipikirin. Jadi kita kadang begini Pak, kita ini manusia dikaruniai qalbu dan di dalamnya ada perasaan. Perasaan itu sensitif, bukan hanya merasa, tapi merespon. Merespon verbal secara visual yang kita lihat, dan merespon secara audio telinga yang kita dengar. Kadang ada orang berpapasan sama kita, dia pikirannya lagi banyak, sehingga dia berkerut-kerut wajahnya serius. Kita segede ini lewat di depan dia kagak kelihatan. Pernah nggak kayak gitu Pak? Ini temennya kelihatan setiap hari akrab, segede karena kayak kita papasan kagak kelihatan. Kenapa? Karena di pikirannya lagi banyak. Nah lalu kita simpulkan, apa ini cemberut sama saya? Nah itu merespon kalbunya. Demikian juga kita dengar orang tentang kita. Biasanya kalau dengarnya yang baik-baik, sangat biasa aja. Tapi begitu dengarnya tidak baik, responnya bisa berlebihan, sedih, kecewa, marah misalnya. Ada orang ngomongin kita lagi di sini. Dia nggak tahu ada kita, ngomonginnya jelek, oh kita bisa shock, bisa drop itu. Maka termasuk itulah respon negatif yang disampaikan oleh mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW. Makanya disebut fala yazunka qawluhum, nggak usah sedih. Kamu dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh orang gila,
dituduh orang kerasukan jin. Majnun itu bukan hanya gila ya, tapi majnun itu juga disebut kerasukan jin, dari kata-kata jin, majnun, maka orang kerasukan jin itu bisa jadi positif. Positif dalam artian ya, kalau kita melihat ada orang biasanya males, pagi-pagi tahu-tahu rajin dia, bersihin rumah seisinya dan sebagainya. Wah, ini kerasukan ini. Nah, itu kan positif jadinya. Nah, biasanya dia males-malesan, dia jadi rajin. Ini juga demikian. Nabi Muhammad tidak pernah dikenal belajar apaan aja, tahu-tahu menyampaikan kata-kata indah. Majnun ini, kerasukan ini gitu. Jadi majnun itu istilah yang jangan hanya kita baca apa adanya, gila itu enggak. Karena orang gila juga, kita kan sering juga dalam bahasa Indonesia juga gitu. Gila ini. Nah, itu kan itu ungkapan bukan orang gila ODGJ, bukan. Tapi gila di situ takjub yang kayak masa sih gitu. Jadi makanya dengar komentar seperti itu kebanyakannya membuat sedih, karena mereka tidak ada sedikit yang mau percaya kepada dakwah Rasulullah SAW, karena berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Nah, ini pesan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari tetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Ini sama. Allah katakan gini, orang-orang yang sok gagah, yang nantang-nantang Anda, yang ngata-ngatain Anda, yang memusuhi Anda, dari mana mereka diciptakan? Dari tetes air mani. Nah, ini penting, Pak. Gini, saat kita dihina oleh orang, dijatuhkan oleh orang bukan karena kesalahan kita tidak perlu langsung mentalnya shock. Kita tidak perlu. Kenapa? Karena dia itu dari tetes air mani. Gitu. Ini cara kita ya. Tidak usah dikatakan, tapi kita harus tahu supaya kita tidak minder sama orang. Misalnya suatu ketika kita berhadapan sama orang yang kekayaannya triliunan, misalnya triliunan, sementara kita kekayaannya MM-an, pinjam ulung kan MM-an itu namanya. Dia triliunan, kita MM-an, dan beda tipis. Jadi nggak usah minder, karena kan kita gitu, kita minder nih sama kok. Konteksnya kita tidak usah minder, kita sama dia itu sama, diciptakannya dari setetes air mani. Ini berlaku juga sama. Misal anak kita mau melamar anak gadis orang, tanya, "Tom, calonnya mana?" Itu si anaknya siapa? Ya, jangan dia dong, cari yang lain. Gimana nanti bapak ngelamarnya? Dia siapa no? Yang punya hutan seisinya. Seterusnya. Jadi ada kecemasan, nanti kalau kita ditolak gimana? Gak imbang kekayaannya. Dia anak camat, anak pejabat. Nah, ente anak penjual tomat. Gak usah minder. Itu pada saat porsi yang baik-baik saja. Sebaliknya, ketika ada orang penguasa, kekayaannya banyak, zalim, membuat sedih. Kata Allah, "Fala yazunka qauluhum." Tidak usah sedih. Mereka itu diciptakan dari setetes mani. Hina. Semua orang diciptakan dari barang yang sama, sehingga kita tidak perlu merasa hina. Sebaliknya juga tidak perlu merasa mulia. Ya. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan yang saling menghormati. Makanya di sini fala yazunka qauluhum. Dan itu juga alam yaral insan. Kenapa disebut al-insan? Karena setiap manusia diciptakan dari itu. Yang tidak diciptakan dari itu cuma 3 orang. Siapa? Nabi Adam, ya kan? Yang kedua Hawa. Hawa dan Nabi Adam tidak diciptakan dari nutfah, dari mani. Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tulang rusuk, dan satu lagi Isa.
Nabi Isa tidak diciptakan dari air mani, tapi langsung ditiupkan roh oleh Allah. Hanya 3 manusia saja. Sisanya manusia diciptakan secara normal, yaitu dari setetes mani yang membuahi. Setetes itu isinya banyak itu, membuahi sel telur perempuan. Itu yang disebut dengan nutfah. Nutfah itu bukan air mani ya. Kalau dalam Al-Quran min mani'i yumna itu ada. Kalau nutfah itu sperma yang sudah membuahi sel telur, itu disebut dengan nutfah. Sama manusia tercipta dari itu. Jijik kita melihatnya. Makanya kalau kita melihat orang sombong, ya kagak tahu ente dari mana. Atau kalau kita mau sombong, apa yang mau disombongi? Dulu siapa ente? Dalam Al-Quran disebut lam yakun syai'an madhkura. Manusia sehebat seapapun kayanya, ketika baru lahir kagak ada langsung disebut namanya, gak ada. Coba bapak nih, orang kaya nih, dia udah nyiapin nama anaknya. Ketika baru lahir, dokternya bilang apa? Mana sini bayinya mana sini? Iya kan? Ada langsung mana si fulan gitu? Ada? Gak ada. Nggak disebut namanya, meskipun dia anak orang kaya, namanya udah disiapin, aktanya bisa jadi udah jadi sebelum dia lahir. Tapi ketika baru lahir disebutnya apa? Mana sini bayi. Sama manusia sehebat apapun, nanti ketika dia meninggal dunia, ketika mau disolatin, disebut nama gelarnya. Mana profesor dokter sini? Ayo maju ya, profesor mohon. Pasti disebutnya apa? Mana sini jenazahnya? Betul nggak? Hilang namanya, cepat sekali. Apa yang mau disombongkan manusia? Maka fala yahzunka qauluhu, enggak usah sedih kalau kita diomongin, kalau kita ditolak, kalau kita diapa-apain. Jadi enggak usah sedih. Ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan. Makanya disebut khasimun mubin. Orang yang memusuhi Anda, orang yang jadi musuh yang nyata itu dulunya adalah dari setetes air mani. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini? Orang yang tadi itu, yang tercipta dari setetes air mani, sombong dan melupakan dulu dari apa dia, sampai dia berani berkata, siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang seperti ini? Itu karena orang itu sombong. Jadi kita kalau sombong, kita akan melupakan hari akhir dan tidak masuk di kita. Bapak dan Ibu gini, kita nggak tahu bagaimana. Kalau suatu ketika mengatakan, masa sih nanti saya bisa bangkit di hari kiamat? Masa sih udah hancur gitu nanti bisa bangkit? Itu kalau pertanyaan itu ada, itu keimanan kita lagi begini. Tapi kalau pertanyaan itu sekedar ingin tahu, nah itu beda. Tapi kalau kita meragukan, kan kadang namanya orang ya, itu kita mengatakan begini, masa sih saya orang bener, katanya orang bener hidupnya nggak melingsatan, ini saya udah puluhan tahun kok gini-gini aja. Tuh orang kelihatan nggak bener kok dia oke-oke aja. Akhirnya kita meragukan. Nah itu ada, sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah itu kan disebut itu, bahwa manusia itu tidak akan masuk surga sampai dia mendapatkan cobaan dari Allah. Bahkan digambarkan ya, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Itu mungkin lain waktu saya jelaskan itu. Itu Rasul menjawab pertanyaan orang-orang yang beriman ketika mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Jadi wajar kalau kita sebagai orang biasa menanyakan kapan menang, kalau mulu kita. Ya kayak di Palestina, ya kan? Kalah mulu gitu. Katanya kita benar tapi disiksa mulu.
Katanya ini kita begitu, nah kita gitu. Padahal kita udah merasa benar. Tapi kalau kita membaca ala inna nasrallahi qarib, itu beda. Maka ini juga demikian. Orang yang kalau dalam surat Al-Ma'arij disebut innam yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang yang tidak percaya hari akhir itu dia melihat semuanya serba jauh. Sementara orang beriman semuanya serba dekat. Sehingga tidak pernah dia merasa berambisi atau capek. Kalau ditanya, Bapak matinya kapan? Ya nggak lama lagi saya mau hidup. Ternyata lama banget. Karena dia melihatnya dekat perjumpaan dengan Allah. Sementara orang-orang sombong dia merasa nggak mungkin saya mati, ya kan? Nggak mungkin saya jatuh. Semuanya udah saya pegang. Ya, dari yang pegang senjata sampai yang pegang palu pengadilan sudah saya pegang, pasti ikut saya. Tidak mungkin saya jatuh. Sombong dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ente siapa gitu. Kok bisa sampai mengatakan siapa yang menghidupkan tulang belulang ini? Itu kan sombong pertanyaan. Pertanyaan untuk betul-betul mengingkari. Ya. Nah, maka kalau muncul pertanyaan yang sifatnya dari dalam, itu segera perbaiki keimanan kita. Karena kalau tidak, saya yakin pertanyaan itu muncul menjadi bibit-bibit kesombongan dan nanti bisa membuat kita itu hilang kendali. Kalau penasaran dan kita belajar, itu malah lebih bagus. Sehingga kita cari. Makanya ada manusia itu tidak benar-benar punah karena memang diciptakan untuk kekal. Konon ya secara material, ketika manusia hancur itu ada yang tersisa bagian kecil dari tulang ekornya ya, yang itu sudah ada identitasnya. Nah, itu nanti yang akan dibangkitkan Allah dari situ, menjelma lagi menjadi manusia, dan Allah ciptakan dalam bentuk yang sangat-sangat baru. Lalu katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkan adalah Allah yang menciptakan pertama kali dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Loh, menciptakan pertama kali sulit. Ini sekedar membangkitkan gampang. Memulai itu sulit. Kalau membangun ulang itu sebenarnya gampang. Menciptakan dari tidak ada modalnya aja bisa. Tentu membangkitkan ulang itu lebih mudah. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Masya Allah. Ini relate sekali dengan yang sekarang kita alami. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera dan Aceh itu. Allah menjadikan api dari mana? Dari kayu yang hijau. Kita membayangkan munculnya api itu dari kayu yang hijau. Makanya kalau ditanya disebut-sebut itu, zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin tidak ada. Korek api ya. Korek api yang ada pentolnya itu dari mana? Dari kayu kan? Kayu-kayu apa? Dari tumbuh-tumbuhan kan? Ya. Makanya sebenarnya api itu Allah jadikan dari kayu yang masih hijau yang basah. Allah jadikan yang nanti akan menghancurkan dia. Sama, mohon maaf nih. Sekarang mungkin beda, tapi mohon maaf. Zaman dulu orang nebang apa namanya? Pohon itu menggunakan apa? Menggunakan kapak. Betul, kapak. Itu kapak 100% atau ujungnya aja? Sisanya pakai apa? Paham maksudnya? Kapak ada kayunya. Nah, Bapak pernah melihat gergaji dulu? Gergaji kan? Gergajinya dari apa? Besi. Nah, ujung megangannya pakai apa? Kayu kan? Ya. Sama, api juga begitu.
Jadi Allah menciptakan dari dirinya sesuatu yang menghancurkan dirinya. Kita sudah disiapkan sistem oleh Allah di dalam tubuh kita. Ini ada mikroorganisme yang nanti akan menghancurkan tubuh kita, bukan dari luar. Yang disebut bakteri dalam tubuh kita itu kan ada bakteri yang baik, bakteri yang ya istilahnya bakteri tidak baik gitu. Yang saat kita sakit nanti itu ada dari dalam. Nah itu nanti kalau nyawa udah dicabut, jantung berhenti, aliran darah, sirkulasi oksigen sudah tidak ada, asupan ke otak dan seterusnya, kemudian mati, maka makhluk yang tadi di dalam tubuh kita menghancurkan. Filosofi itu juga terjadi. Fir'aun misalnya, Fir'aun hanya gara-gara mimpi sebenarnya. Dia kemudian cemas kekuasaannya hilang. Lalu dia perintahkan membunuhi anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Dia bunuhi semuanya. Banyak dia bunuh. Tapi kuasa Allah, dia suruh Fir'aun, pelihara itu orang yang nanti akan menghancurkan ente. Dipelihara. Nabi Musa dipelihara, dicintai. Fir'aun itu mencintai Nabi Musa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Mencintai Nabi Musa. Makanya jangan dikira Fir'aun itu benci gimana gitu ya. Benci cinta. Jangan dikira juga saat Fir'aun tenggelam Nabi Musa tertawa terbahak-bahak, tidak, sedih. Karena mereka punya hubungan. Mereka seperti ayah dan anak angkat, dicintai. Ya ada banyak cerita yang tidak ada sumbernya, tetapi itu gambaran daripada kecintaan Fir'aun kepada Musa dan sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan yang menghancurkan dirinya bukan dari orang lain, dari dalam. Pun sebenarnya mohon maaf, dalam kehidupan kita sehari-hari kejahatan itu muncul bukan dari orang yang jauh dari kita. Makanya yang paling buruk itu apa? Iri dan dengki. Ya, kita lihat peristiwa kejahatan. Mohon maaf, yang paling sering kita dengar setiap hari, peristiwa pembunuhan itu. Dari 10 peristiwa pembunuhan, itu yang membunuhnya kenal sama yang dibunuh kan? Yang gak kenal ada nggak? Ada, tapi jarang. Ya kan? Kebanyakan yang membunuh siapa? Yang kenal dia. Menandakan apa? Menandakan manusia yang sombong itu akan dihancurkan oleh dirinya kalau Allah kehendaki. Allah yang nahan supaya nggak hancur. Kita nih masih sehat nih, karena bakteri probiotik yang tidak sedikit Allah kuatkan, jadi masih sehat. Ya manusia masih hidup karena Allah jaga supaya makhluk mikroorganisme dalam tubuh kita nggak mau makan. Hutan Allah jaga, bertahun-tahun Allah jaga, manusianya nggak mau jaga. Air yang membawa kayu gelondongannya, Bapak Ibu tahu itu sudah menjadi pembicaraan nasional kita hari ini. Lah kok bisa kayu-kayu gelondongan turun ke bawah, kemudian itu kayunya motong diri sendiri, potongannya rapi. Percaya nggak kita? Siapa yang memotong kayu-kayu itu? Air yang tadinya ditahan oleh ratusan ribuan pohon itu, ya sudah tidak ada yang nahan lagi. Akhirnya apa? Ya assalamualaikumnya sama manusia langsung. Akibatnya saudara-saudara kita yang tidak tahu apa-apa. Ya, akibat keserakahan, akibat orang yang tidak mau memperhatikan apa nanti yang mereka bisa petik gitu ya. Makanya yang menghidupkan itu, yang membangkitkan itu, yang menghidupkan pertama kali, yang sanggup menjadikan api tapi dari kayu yang basah, yang masih hijau. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah menciptakan langit bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur lebur? Benar, Dia Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Sekarang lihat tuh langit bumi yang menciptakan Allah, yang gede-gede luar biasa aja bisa sekedar mengembalikan dari jasad yang hancur, yang sudah tersisa tulang belulang, kecil bagi Allah.
sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan dia, bila dia kehendaki sesuatu, dia hanya berkata kun, jadilah, maka jadi. Tapi makna kun fayakun bagi Allah itu tidak bisa dipahami manusia kecuali melalui proses. Maka Bapak dan Ibu pernah gak berpikir kenapa sih perempuan harus hamil 9 bulan ya Allah? Coba kalau hamilnya cuma 9 jam kan enak, gak perlu sampai capek gitu kan ya. Ibu-ibu juga senengan kalau 9 jam aja. Nah, itu lain waktu kita bicarakan. Tapi Bapak, pertanyaan itu coba pelajari. Yang hamil 9 bulan saja, mohon maaf, ada nggak yang setelah keluar kemudian dibuang bayi? Kita dengarnya sekali atau berkali-kali? Itu 9 bulan, Pak. Gimana kalau 9 jam? Itu nanti ada, mohon maaf, ngeri juga kita bicara kayak gitu. Nanti tukang bersih-bersih itu, saudara-saudara kita yang bersih-bersih, nanti bersihin gituan juga itu. Ini 9 jam. Yang 9 bulan aja ada dibuang gitu. Itu satu. Yang kedua, 9 jam itu 9 jam lagi. 9 bulan itu menciptakan hubungan emosional. Dan itu juga bagian penguatan, dan itu yang disiapkan sanggup itu hanya perempuan. Laki-laki enggak sanggup. Enggak sanggup. Enggak usah 9 bulan, 9 jam aja coba. Diikat perutnya kayak gitu enggak sanggup. Nah, laki-laki itu hanya diam kalau lagi sakit. Nah, yang berikutnya, proses 9 bulan itu juga menunjukkan kekuasaan Allah. Dan itu dipelajari. Ada hubungan emosional yang luar biasa. Maka coba kamu pelajari itu siapa yang menjadikan seperti itu. Dan nanti kalau dilihat yang lain-lain, makhluk-makhluk lain, kita akan mengetahui proses luar biasanya. Jadinya nyamuk seperti apa, makhluk kecil, tapi di dalam Al-Quran disebut lebah seperti apa, binatang-binatang ternak yang tadi disebutkan Allah seperti apa proses kelahirannya. Itu Allah kun fayakun, gampang. Jadi jangan lihat langsung, kami ini perasaan kemarin orang susah, kenapa jadi sekarang jadi kaya banget ya. Tenang aja, itu ada prosesnya, kita tidak tahu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Ini sebenarnya saya kasih judul ya, tapi waktu sudah habis, tapi sedikit saya sampaikan bahwa malakut itu meliputi kekuasaan yang tidak kita lihat. Kan kalau al-malak ya, qulillahumma malikal mulki, makanya malaikat ya, karena malaikat itu tidak bisa dijangkau oleh manusia yang terlihat, maka disebut malaikat. Alam malakut, alamnya malaikat, daya jangkau malaikat itu paling besar. Kalau manusia daya jangkaunya terbatas, Pak, fisik dia. Jin juga begitu, dia boleh dikata tidak bisa kita lihat, dia bisa melihat kita, tapi dia tidak bisa naik ke langit. Karena sudah dikutuk oleh Allah. Kalau dia mencoba naik ke langit, ada istilah rujuman lisyayatin, ya kan? Dia dilempari itu, tidak bisa. Yang bisa mencakup alamnya lebih banyak itu malaikat. Dia bisa hidup di langit, hidupnya sehari-hari di langit. Tugasnya ada yang di bumi, ada yang tidak di bumi. Yang tugasnya di langit lebih banyak. Yang tugasnya di bumi ya seperlunya aja. Ini yang nurunin wahyu Jibril, dia pimpinan malaikat. Nah, dalam tanda kutip sekarang udah pensiun karena Nabi udah selesai ya, tapi Allah bisa perintahkan Jibril melalui Jibrilnya langsung atau melalui asisten-asistennya untuk mendoakan orang-orang yang baik. Karena tadi saya baca dalam surat kan, walladzi yusolli alaikum
wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang tadi kita baca dalam rakaat kedua ya. Itu kan malaikat bisa mendoakan, bisa menyampaikan ide-ide yang sangat brilian kepada orang-orang yang baik. Nah, itu alam malakut semuanya adalah kekuasaan Allah. Saya akan akhiri dengan sebuah hadis yang menceritakan, innallaha idza ahabba 'abdan, seseorang, sabda Rasulullah SAW, ketika seseorang dicintai oleh Allah, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril, inni uhibbu fulanan, aku mencintai fulan. Lalu Jibril kemudian nada ahlas sama, dia menyampaikan kepada seluruh penduduk langit, Allah mencintai fulan, fa'ahibbuhu, maka cintai dia. Kalau seluruh penduduk langit mengatakan bahwa Allah sudah mencintai fulan dan kami penduduk langit mencintai fulan, maka penduduk bumi juga mencintainya. Siapa yang memerintahkan orang-orang mencintai? Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu hadirin, kadang kita ketemu orang nih, mohon maaf, nggak kenal, baru ketemu sebentar, belum juga ngomong, kita bawaannya demen aja. Pernah ya lihat gitu ya, bawaannya demen aja, padahal kita nggak kenal, nggak saudara juga, nggak pernah ngomong dengan dia, demen aja. Tapi ada orang yang ketemu setiap hari nih, makin sering dia ngomong makin benci kita. Ada orang kayak gitu, baru melihat mukanya doang kita udah gede banget. Ada kayak gitu. Nah gitu kira-kira. Itu kekuasaan yang Allah ciptakan. Makanya kita jangan sombong, karena kalau Allah balik, ada orang yang tadinya dicintai Allah, dipuja-puji, tapi nanti ketika Allah balik begitu, karena dia malakutu kulli syai', kekuasaannya itu mencakup yang terlihat dan tidak terlihat, makanya Allah bisa jadikan orang yang tadi mulia, dimuliakan orang, menjadi hina dia. Sebaliknya orang yang tadi dicaci maki, Allah bisa balik klik gitu aja, sudah menjadi orang yang dimuliakan. Maha suci Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca tasbih itu mengurangi kesombongan-kesombongan kita. Baik, saya kira itu saja. Mungkin ada beberapa yang mau dikonfirmasi, kami persilakan.